Di dalam proses pembekuan ikan pasti ada istilah JMP dan SSOP. Apa itu JMP dan SSOP? Simak terus. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. JMP adalah singkatan dari Good Manufacturing Practice. Artinya, cara berproduksi yang baik untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Bentuk dokumennya adalah membahas satu persatu dari semua tahapan proses yang saya sebutkan kemarin. Apa saja yang dibahas? Ada 6 poin, yaitu proses, tujuan, referensi, faktor-faktor yang mempengaruhi, prosedur, dan monitoring. Kita ambil contoh membahas salah satu tahapan proses, misalnya di penerimaan bahan baku. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat slide berikut. Jadi guys, ini adalah bentuk dokumen JMP dari proses penerimaan bahan baku. Poin yang pertama adalah proses. Ini membahas secara singkat saja bagaimana proses penerimaan bahan baku, bisa dibaca sendiri. Poin yang kedua adalah tujuan, yaitu untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang ketiga, referensi. Ini seperti pendapat para ahli atau para pakar tentang proses penerimaan bahan baku, biasanya dari Capman. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dalam proses pembongkaran ikan. Bisa dilihat sendiri, ada 4 poin. Yang kelima adalah prosedur. Ini menjelaskan secara detail bagaimana proses penerimaan bahan baku. Bisa dibaca sendiri guys. Di poin yang D ini memaparkan bahwa dilakukan uji laboratorium eksternal tentang pengujian mikrobiologi setiap dilakukan surveillance. Maksudnya surveillance itu pada waktu inspek dari Dinas Perikanan. Jadi pada waktu inspek Dinas Perikanan kita melakukan pengujian mikrobiologi. Sedangkan inspek Dinas Perikanan di sini itu dilakukan setiap 2 bulan sekali. Artinya setiap 2 bulan sekali kita melakukan pengujian mikrobiologi dari produk ikan. Dan di sini juga tertulis pengujian logam berat setiap 1 tahun sekali secara random. Berarti di poin prosedur ini juga memberikan jadwal kita tentang pengujian mikrobiologi dan pengujian logam berat. Kemudian yang keenam, monitoring atau pengawasan. Seperti inilah pengawasannya, dibentukkan tabel. Ada apa, siapa, kapan, bagaimana, verifikasi, dokumentasi. Ini apa saja yang diawasi, yaitu ada suhu, organoleptik, mikrobiologi, logam berat. Siapa yang mengawasi, QC, semua. Kapan ketika mengawasi, diisi ketika bahan baku datang, bisa dibaca sendiri. Bagaimana mengawasinya? Kalau suhu ikan, cara mengeceknya ya menggunakan termometer. Organoleptik ikan, mengeceknya ya menggunakan score sheet seperti form atau seperti nilai-nilai
dari nilai 1 sampai 9. Jadi maksudnya QC melihat kondisi ikan, berapa nilai kenampakannya, berapa nilai baunya, dan seterusnya. Kemudian dicatat di From JMP 1 dokumentasinya. Terus untuk pengawasan mikrobiologi, ini mengeceknya seperti yang saya katakan tadi, dilakukan pengujian eksternal setiap ada surveillance. Jadi ketika orang dinas datang di pabrik untuk menginspek, itu sekaligus kita menitipkan produk untuk dilakukan pengujian di lab, pengujian mikrobiologi maksudnya. Dan hasil pengujian tadi didokumentasikan, ada hasilnya sendiri. Untuk pengujian logam berat, ini perusahaan meminta surat garansi dari supplier. Jadi ketika supplier datang mengirimkan ikan di pabrik, mereka sekaligus membawa surat jaminan supplier yang berisikan bahwa ikan tersebut berasal dari daerah penangkapan yang bebas dari cemaran logam berat. Kita juga melakukan pengujian di lab eksternal setiap 1 tahun sekali untuk uji logam beratnya itu. Dan hasilnya juga didokumentasikan, dibuatkan folder sendiri. Oke, seperti itulah gambaran dari dokumen JMP. Lalu naruh dokumennya di mana? Naruh dokumennya jadi satu dengan buku manual HACCP, biasanya di halaman belakang. Sekarang kita ganti bahas SSOP. SSOP adalah singkatan dari Sanitasi Standar Operating Procedure. Artinya standar kebersihan peralatan, sarana, dan prasarana dalam berproduksi. Jadi jika JMP tadi kita membahas tahapan prosesnya, tetapi kalau di SSOP kita membahas peralatannya untuk berproduksi. Bentuk dokumennya membahas 8 hal terkait alat, sarana, dan prasarana. 8 hal tersebut akan kita tampilkan di slide berikut. Oke, ini yang dinamakan 8 kunci SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es. Jadi air dan es yang digunakan untuk berproduksi harus bersih atau steril. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Contohnya longpan untuk tahapan proses penyusunan ikan kemarin haruslah terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, biasanya stainless steel. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Ini berasal dari kebersihan karyawan atau pakaian kerja karyawan yang kontak langsung dengan produk, termasuk karyawan yang memakai perhiasan di ruang produksi itu dilarang karena tidak berguna. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau penyucian tangan dan toilet. Maksudnya fasilitas cuci tangan dan toilet jumlahnya harus memadai dengan jumlah karyawan. Jangan sampai jumlah karyawannya banyak tetapi toiletnya sedikit. Yang kelima, perlindungan produk atau bahan pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Maksudnya letak MC dan bahan kimia haruslah disendirikan. Bahan pengemas dan bahan kimia jangan sampai dijadikan satu dalam ruangan, harus disendirikan biar tidak terkontaminasi bahan pengemasnya. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan. Ini di bahan pengemas diberi kode produksi seperti kode supplier dan tanggal produksi. Biasanya dinamakan Julian date. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Jadi di perusahaan melakukan program medical check up atau pengecekan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Di sini pengecekan karyawan di rumah sakit dilakukan 1 tahun 2 kali. Kemudian pest control, ini maksudnya pengendalian serangga atau hewan-hewan pengganggu. Biasanya pakai jebakan lalat atau insect killer. Oh iya, jebakan tikus juga. Apa saja yang dibahas? Ada 5 poin, yaitu referensi,
tujuan, persyaratan perusahaan, prosedur operasional harian, dan monitoring. Untuk selengkapnya, kita akan bahas di slide berikut. Kita akan membahas SSOP dari kunci yang pertama, yaitu keamanan air. Di poin yang pertama, referensi. Ini seperti yang di JMP tadi, menurut pendapat para pakar bahwa air yang baik itu seperti apa kandungannya. Biasanya dari Kepmenkes. Poin yang kedua yaitu tujuan. Bisa dibaca sendiri agar kita mendapatkan kualitas air minum untuk proses pengolahan ikan. Yang ketiga, persyaratan perusahaan. Ini seperti program yang dijalankan perusahaan, bagaimana mengambil sumber airnya, kemudian dilakukan apa. Ini dijelaskan, dilakukan perlakuan internal, yaitu filtrasi atau penyaringan, penyimpanan airnya disimpan dalam tandon, kemudian sistem pemasangan pipa. Poin yang keempat, prosedur operasional harian. Ini menjelaskan secara detail bagaimana setiap harinya air itu digunakan, dari proses pengambilan sampai proses penggunaannya. Di poin yang E ini menjelaskan bahwa pengujian air dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk parameter mikrobiologi dan 1 tahun sekali untuk parameter kimia dan fisika di laboratorium eksternal. Berarti di sini memberikan jadwal kita kapan pengujian airnya, tentang uji mikrobiologi dan uji kimia maupun fisikanya. Poin yang kelima, monitoring air. Sama seperti di JMP tadi. Contohnya apa? Kondisi airnya, apakah keruh atau bau? Yang mengecek QC, kapan ngeceknya, setiap hari. Bagaimana ngeceknya, secara visual atau dilihat dengan mata begitu saja. Lalu didokumentasikan di form SSOP 3. Jadi ada rekornya. Untuk uji mikrobiologi, ngeceknya di lab eksternal. Kapan? Setiap 3 bulan sekali. Dokumentasinya ada sendiri, dibuatkan folder untuk hasil pengujian mikrobiologinya. Begitu juga dengan kimia dan fisika. Bedanya kalau kimia dan fisika ini setiap 1 tahun sekali. Dokumentasinya juga dibuatkan folder sendiri tentang hasil uji kimia dan fisikanya. Kebersihan tandon dicek setiap 1 bulan sekali secara visual oleh QC dan didokumentasikan di program penunjang nama foldernya. Poin yang keenam, tindakan koreksi. Ini menjelaskan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dilakukan tindakan koreksi.
Contohnya jika air keruh bisa dilakukan pengecekan sumber air atau pengecekan tandon air, lalu pembersihan tandon air, dan seterusnya. Jadi seperti itulah gambaran dari dokumen SSOP. Lalu naruh dokumennya di mana? Sama dengan JMP, jadi satu di buku manual HACCP, naruhnya setelah di halaman JMP. Dari pembahasan di atas, berarti dapat disimpulkan, dan saya akan ulangi lagi, bahwa JMP itu membahas tahapan prosesnya. Tapi kalau SSOP membahas alat, sarana, dan prasarana dalam berproduksinya. Selain untuk berproduksi yang baik, JMP dan SSOP adalah syarat untuk mendapatkan surat SKP atau sertifikat kelayakan pengolahan dari Dinas Perikanan. Dari surat SKP tadi, perusahaan bisa mendapatkan surat HACCP. Dari surat HACCP bisa mendapatkan surat HC atau Health Certificate. Health Certificate adalah syarat agar perusahaan bisa ekspor. Apakah JMP dan SSOP ada hubungannya dengan HACCP? Tentunya ada. JMP dan SSOP ibaratnya tiang untuk bisa menyangga HACCP. Dan di dalam HACCP ada tahapan yang namanya analisa bahaya. Maksudnya menganalisa potensi bahaya dari tiap-tiap tahapan proses yang saya sebutkan di video kemarin. Untuk selengkapnya akan saya tampilkan di slide berikut. Oke, ini yang dinamakan tabel analisa bahaya dari HACCP. Contohnya pada tahapan proses penerimaan bahan baku. Potensi bahayanya dari fisik, yaitu field atau benda asing, dan metal fragmen, misalnya pancing pada ikan. Penyebab bahayanya penanganan yang salah dari supplier. Analisa resiko keparahannya high. Jadi kalau pancing yang terdapat pada ikan tertelan manusia tentunya sangat parah, jadinya high. Peluangnya low, signifikannya yes. Ini karena ada high-nya, jadi resikonya yes. Tetapi ini tidak termasuk CCP alias non CCP. Kenapa? Karena alasannya dapat dikontrol dengan JMP, yaitu dilakukan pengarahan kepada supplier. Sekarang kita akan cek lagi di JMP apakah benar dilakukan pengarahan kepada supplier. Ini JMP penerimaan bahan baku yang tadi. Kita lihat di poin yang G ini tertuliskan bahwa bila ikan yang dilakukan pembongkaran terdapat banyak field, maka dilakukan teguran dan pengarahan kepada supplier. Berarti benar dapat diatasi dengan JMP. Sekarang balik lagi di tabel analisa bahaya dari HACCP. Potensi bahaya yang kedua yaitu biologi. Pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, dan Vibrio para. Penyebab bahayanya kenaikan suhu. Keparahannya high. Peluangnya low, signifikan yes. Tapi tidak termasuk CCP. Kenapa? Ya bisa dibaca sendiri karena dapat dikontrol dengan JMP seperti tadi. Di JMP menjelaskan suhu ikan tetap dijaga maksimal 5 derajat Celcius. Ketersediaan es dijaga, dilakukan pengujian eksternal setiap ada surveillance. Begitu juga pada potensi bahaya kimia dari logam berat. Dapat dikontrol dengan JMP dari surat garansi supplier dan pengujian eksternal setiap tahun sekali. Jadi ini tidak termasuk CCP. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk video selanjutnya saya akan bahas mengenai apa itu HACCP. Oh iya, materi JMP dan SSOP bisa di-download, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan juga gratis.
Oke, cukup sekian saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Rikawe, sampai berjumpa di video selanjutnya dan sekian. Got an ice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be